بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, salat yang disaksikan oleh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Ya, pergantian dua malaikat ini tentunya membawa keutamaan bagi kita semua. Ya, semoga kita tetap Allah berikan hidayah, tetap Allah berikan taufiknya, sehingga kita dapat terus melaksanakan ibadah kita sampai kita meninggal dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Ya, beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput engkau. Jadi jangan kita menunggu ajal, biarkan ajal yang menunggu kita. Jangan kita berpangku tangan, tapi biarlah kematian datang ketika kita dalam keadaan beribadah dan bekerja. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia, saya diundang oleh khususnya Pak Iwan untuk memberikan bukan ceramah kali ya, tapi untuk memberikan uraian-uraian bagaimana aspek-aspek manajemen yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian dari beberapa nabi yang saya sarikan, ada 9 nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ada 9, Nabi Ibrahim, satu lagi. Kemudian dirangkumlah menjadi sebuah buku kecil yang membahas tentang bagaimana praktek-praktek manajemen di zaman nabi-nabi itu. Ternyata kalau kita lihat langsung dalam Al-Quran, ternyata apa yang kita praktekkan hari ini, apa yang kita pelajari utamanya dari buku textbook barat, ya, tentang manajemen, sebenarnya itu merupakan ilmu daripada Al-Quran. Kalau kita mau bertadabbur kepada Al-Quran, kalau kita mau menggali lebih dalam apa makna dalam Al-Quran, maka sebenarnya apa yang kita pelajari ini itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Hanya saja dalam Al-Quran itu highlightnya, garis besarnya, ya. Nah, pengembangannya ke detail-detailnya itulah kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli manajemen, oleh pakar-pakar manajemen barat. Meskipun demikian, tidak semua teori-teori barat itu yang sesuai dengan teori manajemen Islam. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konteks manajemen Islam. Ya, dalam suatu konferensi internasional di Kuala Lumpur tentang manajemen Islam tahun 2007, saya menulis satu paper yang mengkritik teori manajemen baru saat itu
yang mengatakan disiplin dapat ditegakkan tanpa punishment. Ya, disiplin dapat ditegakkan tanpa punishment, without disiplin without punishment. Paper saya mengatakan itu tidak mungkin. Dalilnya dari mana? Daripada Al-Quran. Ya. Rasulullah saja menghukum sahabatnya yang melanggar aturan. Tidak mungkin tegak disiplin, tidak mungkin orang itu disiplin apabila tidak mengikuti aturan. Ya, kalau dia melanggar harus dihukum. Ya, tidak ada kemudian istilah disiplin without punishment, tidak ada istilah seperti itu. Ya, nah dalam paper itu saya sanggah pendapat-pendapat para pakar-pakar itu dengan dalil-dalil daripada Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada 9 nabi di sini. Mungkin saya pada pagi ini membahas satu saja, ya, satu nabi saja. Nanti selebihnya bisa dibaca, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ada yang bawa Quran nggak? Nggak ada yang bawa Quran. Mungkin kita pegang Quran lah, biar kita bisa baca sekalian. Silakan teman-teman, silakan mengambil Al-Quran yang terdekat dengan dia, ya, supaya kita bisa dapat pahala juga kita membaca Al-Quran. Kita buka surat An-Naml. Surat An-Naml ini surat semut, ya. Surat An-Naml, surat semut, ya. Itu ayat 20 sampai ayat 44. Ya, mungkin yang punya handphone, ada di handphonenya Al-Quran, silahkan dibuka. Yang punya tablet atau yang tidak ada, silahkan diambil Al-Quran supaya kita dapat membaca Al-Quran juga, mendapat pahalanya juga. Ya, silahkan dibuka surat An-Naml, itu kalau nggak salah surat yang ke-27 ya Pak ya. Surat An-Naml, surat semut. Ayatnya ayat yang ke-20. Ayatnya ayat yang ke-20, yang awalnya berbunyi watafaqqada at-tayra. Silakan dibuka Al-Quran. Mungkin panitia bisa membagikan Al-Quran kepada para jamaah, ya, biar semua jamaah pegang Al-Quran, biar sama-sama kita baca, biar kita mendapat juga pahala membaca Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran itu alif lam mim bukan satu huruf, ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dalam satu huruf itu ada bi'asri amsalihah, ada 10, ya, ada bi'asri hasanah, ada 10 kebaikan, ada 10 hasanah. Sudah dapat ya? Surat yang ke-27 ayat 20. Kita coba baca sama-sama. Saya pertama baca, kemudian diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Silakan dibaca. Ayatnya seterusnya ya. La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adbahannahu aw layatiyanni bisultanin mubin. Ya, mohon suaranya agak keras sedikit ya. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu bima lam tahit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin.
Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa awtiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fil samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Idhhab bikitabi hadha fa'alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wa kadzalika yaf'alun.
Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladhina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakadha arshuk. Qalat ka'annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Innaha kanat
min qaumin kafirin. Qila laha dukhuli sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kasafat an saqaiha. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wa tafaqqadat tayra, maka Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burung. Faqala, dan kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ma liala ara hudhud, aku tidak melihat hudhud. Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk orang yang gaib atau yang tidak hadir atau yang absen. La wa'dzibannahu 'adzaban syadida, aku akan benar-benar akan mengazabnya. Auladbahnahu, atau aku akan menyembelihnya. Aulayatianni bisultanin mubin, kecuali burung hudhud itu datang dengan keterangan atau alasan yang jelas atau yang terang. Famakasa ghaira ba'id, maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud itu. Faqala, lalu dia berkata, siapa yang berkata? Burung hudhud. Ahattu bima lam tuhit bihi, ya, aku telah mengetahui apa yang kau tidak ketahui, wahai Sulaiman. Berkatalah burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, wajituka min Sabain, aku baru datang dari negeri Saba, binabai yakin, dengan berita yang penting. Ya, jadi burung hudhud absen. Begitu diperiksa pasukan burung, nggak ada dia. Tanya kemana, ya, diancam sama Nabi Sulaiman, kalau dia nggak jelas memberikan keterangan, aku akan azab atau aku akan sembelih dia. Datang burung hudhud melapor, wahai Nabi Sulaiman, aku baru datang dari negeri Saba, ya, dengan keterangan yang jelas. Maka kemudian wajadtuha, maka aku menemukan, ini yang berkata burung hudhud, aku menemukan waqomaha, dia, maksudnya dia itu ratunya, Ratu Balqis itu, waqomaha dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari. Jadi yang menyembah matahari itu, ya, kaumnya Ratu Balqis. Wallahu alam, apakah orang Jepang juga kaumnya Ratu Balqis gitu ya, wallahu alam. Tetapi Al-Quran mengatakan yang menyembah matahari itu adalah kaumnya Ratu Balqis. Yasjuduna lisyamsi min dunillah, selain daripada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan telah menjadikan indah dalam pandangan mereka a'malahum, amal-amal mereka, fasaddahum anis sabil, dan menghalang-halangilah daripada jalan Allah, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi orang yang menyembah matahari pasti tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Ayat yang ke-25 mengatakan ala yasjudu lillah, ya, mereka tidak menyembah kepada Allah, alladzi tukhrijul khab'a fis samawat, Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit, wal ardi, dan apa yang terpendam di bumi, wa ya'lamu ma tukhfuna, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang diiklankan, apa yang dinyatakan. Jadi Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Kita sembunyikan, kita terangkan, kita iklankan, Allah tahu. Allahu la ilaha illahu, ya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Rabbul arsyil azim, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Seberapa besar arsy Allah? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Ya. Seberapa besar langit? Wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Saya punya teman seorang ahli astronom,
seorang ahli perbintangan, ya. Beliau doktor dari Jerman dan sekarang bekerja di Kaplan di Jerman juga untuk tiap hari melihat bintang. Ya, kebetulan dengan saya satu asosiasi namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Saya tanya sama dia, Mas, berapa kira-kira luasnya langit? Dia bilang, wallahu a'lam katanya. Saya bilang, ente tiap hari lihat langit, coba kira-kira berapa luasnya langit? Dia bilang, wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu, ya. Saking luasnya, ya, nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Apalagi arsy Allah, ya. Wallahu a'lam. Qala sananzuru, maka berkatalah Sulaiman, oke, kita lihat. Ente hudhud absen, ketika ente datang, ente laporin ada negeri yang namanya Sabah. Kita lihat, ya. Asodakta, apakah ente benar? Am kunta minal kadhibin, atau ente berdusta? Jadi Nabi Sulaiman kepada burung hudhud itu komunikasi. Kalau burung hudhud melapor ada di sana negeri Sabah, kita lihat benar atau dusta. Ada cross check daripada Nabi Sulaiman, tidak menerima begitu saja berita dari burung hudhud. Bagaimana teknisnya Nabi Sulaiman memeriksa kebenaran berita ini? Pada ayat yang berikutnya dijelaskan, izhab bi kitabi, pergilah engkau burung hudhud, bawa suratku. Ya, izhab bi kitabi, pergilah bawa suratku, hadza, surat ini, fa'alqih ilaihim, jatuhkan kepada mereka. Summa tawalla anhum, kemudian kau pergi dari situ, berpaling dari situ. Fanzur madza yarji'un, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Ya. Jadi tekniknya dikirim sama Nabi Sulaiman surat, suruh bawa Sabah Hud, jatuhkan ke negeri itu. Kalau ada respon berarti benar ada negeri Sabah. Kalau nggak ada respon nggak ada negeri Sabah. Luar biasa, ya. Controlling, ya. Manajemen pengawasan. Ya, karena tema kita pagi ini adalah manajemen pengawasan. Ya, kita ironi ya, negara kita ini pengawasannya banyak sekali. Ya, Bank BUMN aja paling tidak ada 5 pengawasnya, ya, BPK, KPK, polisian, apalagi banyak sekali yang ngawasin. Tapi bagaimana mekanisme pengawasan itu? Kemudian qalat ya ayyuhal mala'u. Nah, ini ketika sudah sampai surat itu jatuh, berkatalah Balqis kepada para pembesarnya, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku. Ya, kalau bahasa kita sekarang, wahai kabinetku. Ya, wahai para menteri-menteriku. Nah, gitu kan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku sudah dijatuhkan satu surat yang mulia. Ya, satu kitab yang mulia, tulisan yang mulia. Kitab itu tulisannya, tulisan yang mulia. Ya. Kemudian innahu, sesungguhnya surat itu min Sulaiman, dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya surat itu bismillahirrahmanirrahim. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi Nabi Sulaiman menulis surat, isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Isi suratnya, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang muslim. Jadi intinya Nabi Sulaiman mengirim surat ini kepada Ratu Balqis untuk mengajak Ratu Balqis dan kaumnya masuk Islam. Dia tulis surat bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Kemudian berkatalah Ratu Balqis, qalat ya ayyuhal mala'u, wahai para kabinetku, wahai para pembesar-pembesarku, aftuni fi amri. Ya. Aftuni itu apa ya? Kira-kira pertimbangkanlah, beri aku masukan dalam urusan ini. Ya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ya, aku tidak pernah memutuskan perkara sebelum aku musyawarahkan dengan kalian. Ya. Jadi ini prinsip musyawarah.
Kemudian ayat yang ke-33, qalu, maka berkatalah para pembesar-pembesarnya, nahnu ulu quwwah, wahai ratu, kita ini punya kekuatan. Juga wa ulu ba'sin, juga kita ini punya keberanian. Dalam apa? Dalam berperang maksudnya. Jadi kita punya pasukan perang, kita juga pasukan yang berani. Ya. Wal amru ilaik, tapi ya keputusan serahkan kepada engkau. Fanzuri madza ta'murin. Ya, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Jadi pembesar-pembesar itu kira-kira nih ya bahasa sederhananya, kalau mau perang kita perang aja. Kita punya pasukan, kita punya keberanian. Tapi keputusannya terserahlah kepada ratu, pada Ratu Balqis. Maka berkata ratu, qalat innal muluka, sesungguhnya suatu negeri, suatu negara, suatu bangsa, idza dakhulu qaryatan afsaduha, kalau sudah dimasuki, kalau sudah diinvasi, afsaduha, akan rusak. Ya, kita menyaksikan beberapa peristiwa dunia, invasi misalkan Irak ke Kuwait menimbulkan kerusakan, invasi apapun menimbulkan kerusakan. Dan kemudian kalau sudah berhasil diinvasi, waja'alu a'izzatan ahliha adillah, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Ada di orang-orang setempat diusir, jadilah dia pengungsi, terhina posisinya, terusir dari kampung halamannya. Ya. Wa kadzalika yaf'alun. Demikian juga lah diperbuat kalau kita perang sama Sulaiman, kita kalah. Nah, ya. Jadi prediksi Ratu Balqis kalau berhadapan langsung dengan pasukan Sulaiman kalah gitu. Kalau kalah konsekuensinya luar biasa. Kita terhina, ya. Tadinya kita mulia jadi terhina. Enggak siap Ratu Balqis dengan keputusan perang. Wa inni mursilatun. Apa keputusan Ratu Balqis? Kita kirim aja pasukan. Kita kirim utusan mursilah ilaihim, kepada mereka, bihadiyah, dengan hadiah. Ya. Jadi tidak ditempuh jalan perang, tapi dikirim pasukan dengan membawa hadiah. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Maka kita lihat apa kira-kira yang dibawa oleh utusan itu setelah kembali. Apa kira-kira respons Nabi Sulaiman? Apa kira-kira keputusan Nabi Sulaiman ketika utusan membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman? Menarik ya. Jadi Nabi Sulaiman mengajak masuk Islam, malah dikirim hadiah gitu ya. Falamma ja'a Sulaiman, kemudian tatkala utusan itu sampai datang kepada Sulaiman, qala, maka Sulaiman berkata, atumidunani bimalin, apakah patut kamu menolongku dengan harta? Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Ya, padahal harta yang Allah berikan kepadaku lebih baik, khairun, lebih baik daripada harta yang diberikan Allah kepadamu. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, tapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kira-kira gimana respon Nabi Sulaiman? Menerima enggak? Enggak. Bahkan setengah marah lah, ya. Kira-kira bahasa sederhananya, saya ngajak kalian masuk Islam, kalian malah kasih hadiah kepada saya. Harta, saya punya harta lebih banyak daripada kalian. Kira-kira gitulah. Ya, jadi orang kaya disogok gitu kan. Orang kaya bilang, duit gua udah banyak, ngapain disogok-sogok gitu kan. Gua nggak minta sogok, gua minta lu masuk Islam, gua minta ente masuk Islam. Bukan sogok-sogokan yang saya minta. Ya. Nah, kemudian diancamlah sama Nabi Sulaiman. Ayat yang ke-37, irji' ilaihim, kembalilah kepada ratumu, kembali kepada mereka. Falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum, ya, maka kami akan mendatangi kalian itu dengan bala tentara yang kalian enggak sanggup melawannya. Ancaman tuh. Ya, ancaman. Walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun, dan kami
akan mengusir kalian dari negeri Saba itu dengan keadaan terhina dan menjadi tawanan-tawanan yang hina. Ini sudah Sulaiman marah. Ya, saya masuk Islam malah disogok, dikasih hadiah. Wah, udah perangi saja. Ya. Nah, ayat yang berikutnya, qala, berkata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Siapakah di antara kalian semua yang mampu mendatangkan arasnya Ratu Balkis atau kerajaannya Ratu Balkis atau singgasananya Ratu Balkis qabla ayyatuni muslimin, sebelum ratu datang kepadaku masuk Islam. Ya, jadi Nabi Sulaiman sudah punya firasat Ratu Balkis akan masuk Islam. Enggak mungkin dia ngajak perang, kira-kira gitu. Tapi sebelum dia datang kepada Nabi Sulaiman masuk Islam, Nabi Sulaiman menantang kepada para pembesar-pembesarnya, kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mampu mendatangkan singgasananya ke hadapan Nabi Sulaiman. Maka berkatalah Ifrit pada ayat yang ke-39, qala Ifrit. Ifrit ini siapa? Ifrit ini jin. Jin yang maha kuat. Jin yang maha super kuat lah, Ifrit ini. Berkata Ifrit, berkata jin, Ifrit minal jin, ana atika bihi, aku akan mendatangkan kerajaan Ratu Balkis itu ke depanmu wahai Sulaiman, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya. Bayangkan, dibawa itu sama Ifrit, kerajaan itu, singgasananya itu, istananya itu dibawa sama Ifrit sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Saya lihat dalam tafsirnya, ternyata makna sebelum bangkit daripada tempat duduk itu bukan kita duduk langsung berdiri, enggak. Jadi Nabi Sulaiman kebiasaannya itu, dia habis fajar, habis subuh, dia duduk berzikir, dan dia akan bangkit dari duduknya ketika menjelang zuhur. Itu kebiasaan Nabi Sulaiman. Artinya Ifrit memerlukan waktu setengah hari untuk membawa kerajaan itu ke hadapan Nabi Sulaiman. Jadi bukan seketika, bukan. Ya, ini saya baca dalam tafsir Safwatut Tafasir, ya, karangan Syekh Imam Ali As-Sabuni. Jadi perlu waktu setengah hari Ifrit. Ya, jin yang sangat kuat, yang super kuat. Ya, bahasanya begitu. Bahasanya inni alaihi laqawiyyun amin. Aku kuat, aku dipercaya. Kemudian qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seseorang hamba yang diberikan ilmu. Ya, apa dia bilang? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, aku sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balkis itu ke hadapan engkau sebelum matamu berkedip. Oh, kecepatan apa itu? Detik itu. Kalau tadi Ifrit perlu waktu setengah hari membawanya langsung dari negeri Sabah ke hadapan Nabi Sulaiman. Ini orang hamba Allah ini mengatakan apa? Sebelum matamu, sebelum berkedip itu sudah datang. Ya, sudah datang. Ini dalam tafsir ini masih debatable memang. Tapi dalam tafsir saya baca namanya orang ini adalah Asif bin Barkhiyah. Tapi masih debatable. Artinya ulama tafsir ada yang bilang itu, ada yang bilang tidak. Tapi menurut saya bukan namanya yang apa penting. Ya, tapi bagaimana ada seorang hamba yang mampu mendatangkan itu dalam sekedipan mata. Ya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, dan ketika kemudian Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, jadi betul-betul pindah itu, begitu pindah ke hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan daripada Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku kafir. Insyaallah. Ya. Seorang super power, seorang raja yang dijaya, tapi tak sedetik pun, tak sebersit pun muncul kesombongan.
Bahkan mengatakan, ini ujian untukku. Apakah aku bersyukur kepada Allah atau aku kafir kepada Allah? Subhanallah. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kafir, yang kufur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 41. Qala nakiru laha arsyaha. Dia berkata, Sulaiman berkata, ubahlah baginya singgasananya. Artinya begitu dibawa, rubah dikit lah. Jangan persis seperti itu, rubah dikit. Ya, rubah dikit. Nanzur, kita coba lihat. Atah tadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Apakah dia masih mengenal ini singgasananya atau tidak? Ya. Kemudian pada ayat 42, falamma ja'at, ketika kemudian Ratu Balqis datang kepada Nabi Sulaiman untuk masuk Islam, dikatakanlah kepada Ratu Balqis, kila ahakadha arsuki. Apakah ini wahai Ratu Balqis istanamu? Kan sudah dibawa tuh. Dari orang dikit tanya, apakah ini istanamu? Kemudian apa jawaban Ratu Balqis? Qalat kanahu huwa. Iya, kayaknya iya. Sepertinya iya gitu. Kanahu huwa, sepertinya iya. Ya, kalau kita punya rumah ya, di rumah-rumah dikit kan pasti kenal kita. Tiap hari di situ rumah dikit pasti kenal. Iya benar, kayaknya iya. Kemudian wa utina la ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ya. Dan kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Inilah pengakuan Ratu Balqis bahwasanya Ratu Balqis masuk Islam. Wa kunna muslimin. Jadi agama Nabi Sulaiman apa? Islam. Semua agama Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Islam. Innad dina indallahil Islam. Enggak ada yang lain. Kemudian pada ayat 43, wasaddaha makana ta'budu min dunillah. Ya. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, ya, innaha kanat min qaumin kafirin. Ya, sesungguhnya dulu Ratu Balqis termasuk orang kafir, sekarang sudah muslim. Ya. Qila laha, dikatakanlah kepadanya, udkhulil as-sarh. Masuklah ke dalam istana itu. Falamma ra'athu, maka tatkala Ratu Balqis melihat lantainya, hasibathu lujjatan. Ya, dikiranya ada kolam air yang besar. Fa wa kasafat an saqaiha, maka dia menarik kakinya sehingga kelihatan betisnya. Ya. Maka berkata Sulaiman, qala innahu sarhun. Sesungguhnya istana itu bukanlah air, tapi umarudun min qawarira. Ya, min qawarira. Tapi itu terbuat dari istana yang licin, yang dari kaca. Jadi saking licinnya, saking apanya seperti air, padahal dari kaca. Qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian berkatalah Ratu Balqis, inni zalamtu nafsi. Aku menzalimi diriku sendiri, wa aslamtu, dan aku Islam ma'a Sulaiman, beserta Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang berbahagia, 25 ayat ini yang terdapat dalam surat An-Naml ini menarik ceritanya. Ini bukan cerita pepesan kosong. Ini cerita firman Allah, Al-Qur'an. Cerita bagaimana Nabi Sulaiman melakukan manajemen pengawasan. Ya. Karena dalam membahas beberapa aspek manajemen, saya fokuskan kepada aspek-aspek tertentu. Ya, misalkan kalau pengawasan Nabi Sulaiman, ya. Contoh manajemen perencanaan Nabi Nuh. Ya. Dan lain-lain. Ada 9 nabi itu aspek fokusnya beda-beda. Bukan berarti Nabi Sulaiman tidak melakukan perencanaan, juga melakukan, tapi fokusnya ditekankan kepada pengawasan. Karena ayatnya membahas masalah pengawasan. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil, atau aspek manajemen yang bisa kita ambil? Pertama adalah pentingnya pengawasan. Ya, burung hudhud ini dalam kitab tafsir dijelaskan ini adalah kepercayaannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman pergi
Kalau dia pergi aja, maka burung hudhud itu di atas mencari posisi air. Jadi kalau Nabi Sulaiman pergi tidak pernah kehausan, karena selalu diberitahu, wahai Sulaiman, di situ air. Sulaiman ke sana. Jadi ini orang kepercayaan. Meskipun orang kepercayaan, Nabi Sulaiman tetap melakukan pengawasan, nggak dilepas. Oh, itu hebatnya itu. Kenapa? Karena hari ini banyak peristiwa, banyak kejadian, orang terjebak karena tangan kanannya sendiri. Banyak orang terjerembab, banyak orang terjerat kasus gara-gara orang kepercayaannya sendiri yang berkhianat. Ini pelajaran penting daripada Nabi Sulaiman. Meskipun kita sudah percaya sama orang, pengawasan harus tetap dilakukan. Ya. Apa landasannya? Landasannya adalah wa tawasau bil marhamah. Karena sayang. Nabi Sulaiman karena sayangnya kepada hudhud, maka dia apa? Dia kasih punishment yang kuat, yang keras. Ya. Kalau nggak ada alasan yang jelas, aku azab atau aku sembelih, gitu ya. Jelas dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari aspek manajemennya, berhati-hatilah dalam memberikan sanksi. Terkadang kita di kantor gampang sekali menghukum anak buah. Terlambat dikit, hukum. Apa dikit, hukum. Sedikit salah, hukum. Lihat dulu apa persoalannya. Saya beri contoh di salah satu perusahaan sekuritas. Ada seorang anak buah yang salah dalam input komputer. Padahal itu kan penting kalau dalam perusahaan sekuritas kan, kalau salah input repot nantinya. Nah, dia melakukan kesalahan, ya. Nah, kemudian bosnya menghukum karena nggak bisa dibiarkan itu. Ternyata setelah ditahu kenapa dia berbuat salah, maka baru diketahui ternyata dia sakit. Jadi ketika dia input komputer itu, dia dalam keadaan tidak sehat, Pak. Dia sakit. Ditanya, kok sakit, kenapa tetap kerja? Dia bilang, saya nggak mau perusahaan bangkrut gara-gara saya nggak masuk. Subhanallah. Luar biasa kan loyalitasnya kepada perusahaan itu. Meskipun sakit dia paksa masuk, karena dia nggak mau gara-gara dia nggak masuk, pekerjaan di kantor terbengkalai. Dia paksa dia masuk. Ya, berarti dia pegawai yang loyal. Tetapi persoalannya ketika dia masuk, dia tidak lagi produktif. Peluang membuat kesalahan akan banyak. Oleh karena itu, kenapa tidak kemudian dibuat aturan di perusahaan itu bagi karyawan yang sakit boleh tidak masuk kerja daripada membuat kesalahan. Jadi kita harus lihat betul ya, hati-hati dalam memberi sanksi. Kenapa? Sanksi yang kita berikan itu akan ditanyakan oleh Allah nanti. Ketika kita meninggal di alam barzakh ditanya, wahai fulan, atau di akhirat ditanya, wahai fulan, kenapa engkau menghukum si anu? Sebelum engkau tanya betul apa masalahnya. Itu yang kedua. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memeriksa kebenaran laporan. Cek and recheck terhadap report. Ya, ini penyakit di birokrasi ini. Di birokrasi itu kadang-kadang kalau sudah duduk-duduk di meja, terima laporan selesai. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dicek kebenaran laporan ini. Kalau bahasa kita belusukan ya. Lihat di lapangan seperti apa. Apakah betul laporan dengan kenyataan. Jadi ketika burung hudhud datang melaporkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, di sana ada negeri Sabah, ratunya perempuan, kaumnya menjemah matahari. Apakah Sulaiman percaya begitu saja? Enggak. Maka ditantang sama Nabi Sulaiman. Kalau engkau benar, bawa ini surat, jatuhkan ke mereka, kita lihat. Itu Nabi Sulaiman. Laporan yang datang tidak diterima saja, diperiksa.
Ya, kadang-kadang kita karena kita malas berisa laporan, terima aja selesai. Maka terjadilah kemudian laporan yang fiktif, laporan yang dibuat-buat, laporan yang dimanipulasi karena kita nggak cek lagi. Apalagi kemudian kalau orang yang melaporkan orang yang sudah kita percaya, tetap kita harus cek. Ya. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi dalam surat At-Tahrim, ya. Dalam surat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Itu mengenai cek and recheck, tabayun itu. Ya. Apalagi sekarang berita itu luar biasa, ya. Ada 5 stasiun TV beritanya bisa beda-beda tuh. Padahal satu fenomenanya, satu faktanya, tapi bisa beda-beda beritanya. Sekarang ini kan. Nah, bagaimana cara kita sikapinya? Periksa betul kebenarannya di lapangan. Kalau kita nggak mampu, ya jangan kita terima bulat-bulat itu berita. Itu saja. Ya. Yang keempat, yang bisa kita ambil dari aspek manajemennya, musyawarah dan mufakat dengan anak buah kita harus musyawarah. Ratu Balkis musyawarah dengan para pembesarnya, Nabi Sulaiman musyawarah dengan para kabinet-kabinetnya. Tetapi yang namanya keputusan tetap di tangan bos. Silahkan bermusyawarah, keputusan tetap di tangan bos. Ini namanya etika bermusyawarah. Ya. Maka itu ketika kita mengusulkan sesuatu kepada pimpinan, usul kita diterima, etika Islamnya adalah harus mengucapkan astagfirullah. Kenapa? Karena khawatir usulan kita nantinya membawa dampak yang tidak baik. Khawatir kita. Bagaimana dengan kalau kita usul kita ditolak? Kita harus ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Enggak ada peluang itu akan salah karena enggak dipakai. Sampai begitu Rasulullah mengajarkan, Nabi mengajarkan, Islam mengajarkan etika kita bermusyawarah. Hari ini bagaimana kita bermusyawarah? Ngotot-ngototan. Kadang-kadang pendapat teman disalahkan. Saya nggak setuju dengan pendapat Bapak Anu. Menurut saya itu kurang baik. Itu tidak etis dalam bermusyawarah. Bermusyawarah, lontarkan apa pendapat Anda, selesai. Toh kesimpulannya nanti pemimpin yang akan mengambil keputusan. Apa gunanya musyawarah? Supaya pemimpin punya perspektif yang luas. Apa yang mau dia ambil keputusan itu? Itu gunanya musyawarah. Tapi kemudian ketika keputusan diambil, itulah keputusan. Ya, bapak-bapak sekalian, indah sekali Islam itu kalau kita gali lebih dalam. Ya, keseharian kita itu Allah diatur sama Islam. Kemudian yang kelima, suap, sogokan, riswah, hadiah, ya, itu tidak ditolerir oleh Nabi Sulaiman. Ya, artinya apa? Artinya kebenaran itu tidak bisa ditukar dengan hadiah. Nah, hari ini bagaimana kita lihat? Ya. Keputusan bisa berubah karena hadiah. Di mana letak kebenaran? Di mana kebenaran? Ya. Nah, kemudian yang keenam, iman yang kuat dapat mengalahkan jin ifrit. Jin ifrit kuat, tapi orang yang punya iman kuat itu bisa mengalahkan jin. Siapa sebenarnya orang yang tadi itu kok dia bisa menatakan singgasana dengan sekejap mata? Itu bukan upaya dia, tapi karena kekuatan doa dia. Dia doa kepada Allah langsung ijab kabul, sesaat langsung Allah pindahkan. Ya, jadi kekuatan Allah sebenarnya. Jadi begitu hamba sudah sangat dekat kepada Allah, maka apapun yang dia minta Allah akan berikan. Makanya PR kita adalah bagaimana kita semakin umur kita bertambah, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu PR-nya. Yang terakhir, yang ketujuh, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, jangan pernah merasa sombong. Siapa orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Tak ada. Siapa pemimpin presiden yang lebih hebat daripada Nabi Sulaiman? Tak ada.
Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan hewan, bisa memerintahkan angin. Tak satu pun presiden di dunia bisa memerintahkan angin. Semua dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia punya power. Tapi apa kata dia? Liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua untuk menguji aku. Apakah aku orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur? Subhanallah. Mudah-mudahan 7 aspek manajemen yang kita gali daripada surat An-Naml ini bisa kita amalkan, ya. Bisa kita amalkan. Untuk lebih detail nanti silahkan dibaca bukunya. Demikian barangkali cukup ya. Demikian kita sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah